Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fitri Handayani, guru SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yang mana modul ini berbicara tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak merumuskan visi dengan menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang terfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu organisasi dan lingkungan di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan beberapa model. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan model BAGJA. B-A-G-J-A. B. Buat pertanyaan utama. Berisikan tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Sedangkan A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya angkat saat ini adalah menuntun murid menjadi individu yang berkarakter Pancasila, cerdas, dan berprestasi sesuai dengan kodrat alam. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya angkat sesuai dengan visi yang telah saya jabarkan tadi, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang mengkolaborasikan dengan kompetensi abad 21. Baiklah, saya akan menjabarkan BAGJA yang sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan yang saya buat. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini adalah 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Bagaimana saya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran? 3. Bagaimana saya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 pada murid-murid spesial saya? Tindakan 1. Mengetahui dan memahami karakter dan kebutuhan murid. Kedua, mempelajari nilai-nilai Pancasila dan cara mengintegrasikannya pada kegiatan pembelajaran. 3. Mempelajari pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 yang dapat digunakan untuk pembelajaran. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Apakah pembelajaran selama ini telah berpihak kepada murid? 2. Apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selama ini telah terintegrasi nilai-nilai Pancasila? 3. Apakah pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selama ini telah sesuai dengan kompetensi abad 21? Tindakan 1. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat apakah pembelajaran yang dilakukan telah berpihak kepada murid. Kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua tentang keseharian anak yang telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi abad 21. G. Gali mimpi. Pertanyaan 1. Bagaimana saya mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Bagaimana saya bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran
dan dapat menjadikan pembiasaan dalam kehidupan? 3. Bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21? Tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, memahami karakter dan kebutuhan murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang dikolaborasikan dengan pembelajaran abad 21. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apakah langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan murid? Bagaimana saya merancang pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi abad 21? Tindakan yang akan saya lakukan, pertama, membuat langkah-langkah untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan murid dengan melakukan asesmen. Kedua, membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar yang terintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan kompetensi abad 21. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang akan terlibat dengan rencana ini? Bagaimana peran dan pembagian tugas setiap orang yang terlibat? Apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana tersebut? Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan rencana? Bagaimana cara untuk mengetahui keberhasilan rencana tersebut? Tindakan 1. Melakukan kolaborasi warga sekolah. Kedua, membuat perencanaan yang sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan. Yang ketiga, menentukan indikator-indikator yang menentukan keberhasilan dari rencana. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Akhir kata, tergerak, bergeraklah, dan menggerakkanlah. Terima kasih.